Oke, hari ini ISG kembali hijau ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari berturut-turut positif, saudara-saudara, ya rekan-rekan traders. Jadi akankah, ya kan pertanyaan besarnya, akankah ini rebound langsung menuju resisten besarnya di sekitar 7.355, ya kan? Karena ini sudah mulai banyak yang FOMO nih, aduh ketinggalan atau ketinggalan, ya kan begitu ya. Nah, tapi kita coba lihat secara apa yang sudah terjadi di masa lampau supaya kita itu ya bisa kurang-kurang dikit lah FOMO-nya ya. Jadi kita coba pelajari dulu apa yang terjadi di masa lalu yang kita paling dekat aja deh. Ya di tahun 2022 bulan Mei itu kan jatuh lumayan cukup cukup dalam ya. Jadi ibaratnya sekitar berapa persen ini? Turunnya sekitar 11% dalam 19 bar. Ya, dalam 19 bar dia akan mantul dengan kencang juga karena turunnya ini cepat sekali hanya dalam 19 candle. Ya. Tapi kalau kita melihat ketika dia turunnya pelan, ya seperti ini contohnya di tahun berapa ini? Tahun 2022 juga. Ya, bottomnya ketemu di 16 Maret 2023 ya. Butuh 129 bar untuk turun 11%. Jadi ibaratnya berbeda banget dengan yang tadi sebelumnya, hanya butuh 19 bar, 19 candle. Yang ini 129 candle. Jadi dari 129 candle ini dia rebound untuk kembali mencapai harga tertingginya. Butuh berapa lama? Kita coba lihat dari sini sampai sini. 191 bar. Jadi artinya 191 untuk 191 candle untuk dia naik, di mana penurunannya butuh sekitar 83. Jadi artinya kenaikannya itu bisa lebih lama daripada ketika dia turun. Ya, ketika dia turun itu membutuhkan waktu sekitar sampai sini bottom 129 bar, naik 191. Jadi naik lebih lama. Ya, itu wajar karena untuk harga itu naik butuh power yang besar, yaitu duit yang masuk. Tapi kalau harga itu turun, itu gampang karena orang panik jualan. Jualan itu ya panik. Dah, makanya itu yang bikin harga itu turun lebih cepat daripada ketika naik. Nah, pertanyaannya apakah kali ini akan dengan segera langsung sentuh ke all time high lagi ya. Kita coba ukur dulu, kita hitung. Ini turun sekitar 10%, 54 bar ya. Nah, untuk bisa naik ke all time high-nya itu sekitar 11 persenan ya, 11 persenan. Nah, sekarang ISG baru naik sekitar 6,48. Jadi udah separuh jalan lebih ya, separuh jalan lebih. Nah, pertanyaannya apakah ini akan dicapai dalam waktu yang singkat? Ya itu tadi Anda sudah lihat seperti apa dalam waktu yang tidak terlalu jauh ini ya, Anda bisa lihat bahwa naik itu butuh waktu lebih lama daripada dia turun. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi histori yang lebih lama lagi, yaitu di COVID. Pada saat COVID itu, ya, COVID nih, COVID crash, kita anggap saja ini adalah high yang ingin kita capai. Jadi, dari high ini, kemudian dia turun sampai di bottom, itu kurang lebih butuh 50 bar. 50 bar, ISG-nya turun 38%. Ini termasuk sangat-sangat ekstrim ya. Cepet banget. Tus, gitu ya. Nah, ini yang katanya orang di mana reboundnya adalah V-shape, jadi bentuknya V seperti huruf V begini, V-shape recovery, ya V-shape. V-shape ini aja untuk rebound itu butuh waktu lebih lama daripada ketika dia turun. Ya, ketika dia turun dia butuh waktu sekitar 49 hari, 50 hari lah ya kita bulatkan. Nah, untuk dia bisa rebound dari bawah sini sampai ke harga sebelumnya, sebelum dia jatuh, butuh 189 bar. Jadi 2 sampai 3 kali lipat lebih lama. Dan ini pun sudah dibilang orang V-shape recovery.
Ya, ini sudah dibilang orang sebagai V-shape recovery, rebound atau recovery tercepat sepanjang masa yang didahului oleh penurunan tercepat sepanjang masa juga. Ya, ini terjadi di market kita dan di market US seperti itu. Ya, rebound tercepat yang dimulai dengan penurunan terdalam dan tercepat. Ya, jadi ibaratnya 38% itu turunnya dalam waktu hanya 50 hari. Cepat banget ya. Crash tahun 2008 aja tidak seperti itu. Oke, nah, jadi apakah kita perlu FOMO? Artinya kalau Anda sudah belum punya barang dalam posisi banyak, artinya portfolio Anda mungkin baru baru ada barang sekitar 20%, 25%, artinya seperempat dari portfolio Anda berupa barang, 3/4-nya, 75%-nya masih berupa uang cash. Apakah ini adalah saat yang baik untuk FOMO? Jawabannya adalah tidak. Semua itu ada prosesnya, ya. Ini saya tunjukkan lagi kepada Anda kejadian-kejadian masa lalu ya. Ini contoh nih di tahun 2018. Anda bisa lihat di sini tahun 2018 ya. Juga turunnya lumayan dalam. Anda bisa lihat di sini ketika bulan Juli reboundnya kencang sekali. Cush, ya ini naik berapa persen? Market naik 10% dalam 23 bar. Seperti itu. Ini kita ISG sekarang udah naik 6,4% hanya dalam 8 bar. Ini 23 bar 10,52. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Anda bisa lihat, lemas harganya. Dikocok-kocok selama berapa lama ini? Kita kalau tarik sampai sini selama 54 bar, artinya 2 bulanan ya, dikocok-kocok ya. Seperti itu. Kemudian saya tunjukkan lagi yang di masa lalu nih. Setelah jatuh tiba-tiba bang gitu kan, terus naik ya. Pelan-pelan naik dalam 19 candle, habis itu bikin lower low, gocek orang banyak ini bikin lower low. Jadi low di sini berapa ya, low-nya adalah 5043, dia bikin low baru lagi 5022 ya, digocek bang seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih di tahun sebelumnya 2015 ya, 2015 naik kencang nih, push 14% hanya dalam 9 candle. Jadi lebih cepat daripada sekarang. Karena sekarang ini naik 6,4 dalam 8 candle. Ini 9 candle 14%. Sekarang cuma 6,4%. Jadi ini lebih cepat. Cus gitu kan. Anda FOMO ketinggalan gitu kan. Nggak punya barang. Terus apa yang terjadi? Anda lihat di sini. Marketnya sideways selama berapa lama ini? Sampai sini 75 bar. Jadi itu bisa hampir 4 bulan sideways. Sideways. Setelah itu apakah langsung rally? Enggak. Anda lihat naik, habis itu sideways lagi. Anda perhatikan dari sini sideways-nya sampai sini 68 bar, sekitar 3 bulan lagi. Jadi kalau di total dari sini 7 bulan ya, kayak lotak latok pelan gitu ya. Nah itu market tuh bisa seperti itu. Terus Anda lihat lagi di sini tahun 2013. Wah, ini reboundnya kencang juga nih. Set sampai sini puncak tertinggi 24,7%. Anggaplah 25% hanya dalam 16 bar. Setelah itu Anda lihat apa yang terjadi. Pullback, sideways ya. Baru dia bisa break high yang ini setelah berapa bar? 117 bar. Pada saat pullback ini, mules Pak. Mules asli, yang beli di pucuk mules. Mules. Ya, 117 bar itu sekitar setengah tahun. Ya, sekitar setengah tahun. Jadi, proses terbentuknya bottom itu bukan cuma sekedar, oh ini bottom nih. Nah, ibaratnya kalau Anda suka nebak-nebak angka gitu ya, kayak togel gitu kan. Oh ini bottom nih. Ya. Ini bottom. Terus kalau Anda sudah tahu kalau ini bottomnya, tebakan Anda benar gitu kan.
Yang Anda inginkan adalah ketika dia rebound naik kencang, Anda all in, full margin kan gitu ya, biar cepat kaya gitu kan. Tapi biasanya umumnya newbie itu selalu terlambat. Dan ketika dia terlambat, dia akan FOMO. Ketika dia FOMO, dia kena pullback. Ketika dia kena pullback, mules-mules portfolio drawdown-nya dalam. Seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, apakah ini cuma terjadi di Indonesia? Tidak, di Amerika pun juga sama. Dimanapun market itu sama. Psikologinya sama. Anda lihat ini, market US ya, ini S&P 500 di tahun 2022. Anda lihat di sini setelah turun sekitar 14% ya di awal tahun 2022, dia rebound kencang nih dari sini sampai sini. Market up 11% hanya dalam 10 bar. Setelah itu apa yang terjadi? Lower low, bos. Dia bikin lower low. Low terakhir adalah di sini ya. Dijebol, Pak. Beng gitu. Terus apa yang terjadi setelah dijebol? Anda lihat, setelah dijebol, dia rebound kencang lagi. Dari sini. Sampai sini. Wush. Market naik 9,5% hanya dengan 8 bar. Artinya 2 mingguan. Anda lihat apa itu? Setelah itu, lower low lagi. Luar biasa. Ya. Sakit bener dah. Lower low lagi, saudara-saudara. Make another lower low. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Rebound, kencang lagi. Kita hitung kalau dari sini sampai sini. 15, hampir 16% hanya dengan 23 candle, sekitar 5 minggu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Anda bisa lihat sendiri. Dia pullback, bablas, bikin low baru, saudara-saudara. Ya, ini low yang terakhir. Dia bikin lower low lagi. Sakit bener. Ini adalah proses bottoming itu bisa seperti ini. Jadi yang nebak di sini benar, salah dong at the end. Ya bisa aja. Ya. Jadi sudahlah, susah sekali untuk bisa nebak bottom itu ada di berapa. Itu susahnya minta ampun. Jadi apa yang harus dilakukan pada dasarnya? Pada dasarnya yang harus dilakukan itu adalah satu, Anda harus punya sistem trading. Ya, di mana sistem trading itulah yang akan mendikte Anda, yang akan memberitahu Anda apakah kondisi market saat ini sudah dalam kondisi yang kondusif atau tidak. Lewat apa dia ngasih tahu? Pertama, hasil screening dari trading system Anda. Anda kan lakukan screening tuh, jebret, Anda screening. Terus keluar, ibaratnya munculnya berapa? Dalam kondisi bullish, misalnya nih ya, munculnya 100 saham. Wes. Dalam kondisi bearish munculnya berapa? 30 saham. Dalam kondisi konsolidasi seperti yang terjadi di sekitar sini misalnya. Munculnya berapa? Oh, cuma 30. Ya kan? Kemudian di sini screeningnya. Wah, sudah membaik nih. Muncul screeningnya ada 50. Bukan berarti ada 50. Udah membaik jadi ada 50 dari yang tadinya cuma 30 di bawah sini. Sekarang 50. Nah, 30-50 ini bukan incarannya, tapi hasil Anda screening. Setelah di screening, Anda cek lagi setupnya. Kan biasanya kan seperti itu kalau screening. Itu pro trader. Artinya screening ini Anda mencari emiten-emiten yang sesuai dengan parameter yang Anda inginkan. Dari situ Anda cek lagi setupnya. Nah, jadi ibaratnya dari 30 mungkin yang bisa dijadikan incaran, itu hanya 2 atau 3 paling banyak. Nah, dari 50 yang bisa dijadikan incaran mungkin hanya 4 atau 5 paling banyak, kan seperti itu. Nah, dari situ Anda sudah bisa merasakan bahwa oh, ini ada perbedaan nih, bos. Tadinya di bawah sini memble semua saham, hasil screening saya cuma muncul 30, biasanya 100, 120. Ini cuma 30. Dari situ aja udah ngasih tahu, bos. Kalau kondisi pasar itu lagi kurang baik, ngapain Anda hajar habis-habisan? Ngapain Anda FOMO? Setup yang Anda inginkan itu tidak muncul. Saham-saham masih dalam kondisi tidak bagus. Nah, gitu. Nah, pada saat di sini, jadi 50, lumayan nih ada peningkatan. Nah, dari situ udah ngasih tahu Anda, market sudah mulai perlahan-lahan membaik, sudah mulai menguat nih. Apa yang harus dilakukan? Ya, sesuai mana yang jadi incaran. Misalnya tadinya cuma 3, sekarang jadi 5, Anda input. Nah, tinggal Anda berani nggak naikkan risk per trade Anda? Yang tadinya cuma
Pada saat bearish Anda kecilkan habis-habisan gitu kan. Pada saat mulai membaik Anda tingkatkan sedikit. Katakanlah misalnya tadi risk per trade-nya cuma 0,2%. Sekarang Anda tingkatkan jadi 0,3%. Nah, seperti itu, bukan loncat misalnya dari 0,2 langsung jadi 0,6, bukan. Perlahan-lahan, Bos. Kenapa? Ada lagi yang Anda harus teliti berikutnya, yaitu perilaku harga setelah Anda beli itu seperti apa. Kalau waktu bullish, perilaku harga itu adalah setelah Anda beli, katakanlah dari 10 saham yang Anda beli, itu 6 closingnya bagus, closing price-nya bagus, artinya di atas harga beli Anda. Dari 10 yang Anda beli, katakanlah 10 yang Anda beli ini butuh waktu 5 hari, satu hari rata-rata 2 saham misalnya. Dari 10 ini 6, setelah Anda beli, closingnya di atas harga Anda beli. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda baik. Karena pada saat market bearish itu yang terjadi adalah dari 10 saham yang Anda beli, 2 bisa closing dengan bagus aja itu udah top, marko top. Biasanya setelah Anda beli, jebret harganya malah turun. Dalam kondisi pasar itu lagi bearish. Jadi biarkanlah semua hal ini yang memandu Anda. Apakah kondisi pasarnya sudah membaik atau tidak. Bukan Anda tunggu analis A ngomong gimana, influencer B ngomong gimana, influencer C ngomong gimana, influencer D ngomong gimana. Percuma, nggak ada yang tahu harga bottom itu di mana. Itu satu. Kedua, sistem tradingnya masing-masing influencer dan analis ini beda-beda cara tradingnya. Jadi sudah pasti mereka pun ibaratnya mengartikan pergerakan pasar ini jelas berbeda-beda juga karena sistem trading mereka berbeda-beda. Anda tungguin nih pendapat mereka, masing-masing apa pendapatnya. Anda sendiri yang bingung. Jadi cara termudah adalah pertama Anda harus punya sistem trading dulu. Kalau Anda nggak punya sistem trading, PR Anda di sana. Bukan nebak di mana harga bottom. Bukan ikut-ikutan FOMO ketika marketnya rebound. Salah besar. Ya, setelah Anda punya sistem trading, maka Anda bisa lakukan screening. Ketika Anda lakukan screening, setiap hari Anda lakukan screening, maka Anda akan punya pengalaman. Anda akan punya data. Anda akan punya feeling yang lebih terasah. Bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data, Bos. Yaitu hasil daripada hasil screening Anda. Bertambah banyakkah atau tidak, ya kan? Bertambah sedikitkah atau tidak? Itu Anda perhatikan di sana. Makanya di sini di channel Trade Berdagang Angka itu saya selalu posting yang namanya market breadth. Fungsinya ini adalah biar Anda bisa tahu, ya. Market itu dalam kondisi seperti apa? Contoh, ini kan lumayan banyak nih ya, 10 lebih, ya, 10 lebih hasil market breadth. Anda perhatikan beberapa hari sebelumnya, hasil daripada market breadth saya, itu sedikit banget. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini di tanggal berapa nih? Tanggal 27 Juni. Ya. Terus hari-hari sebelumnya lagi, misalnya di tanggal sebelum-sebelumnya. Ya, Anda bisa lihat day by day apakah dia bertambah dengan baik atau tidak gitu kan. Anda bisa lihat ini tanggal 21 ya, sebentar kita coba cek, berarti di tanggal 19-an. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini tanggal 19-an ya. Nah, ini tanggal 19 sesi market breadth tanggal 19 Juni sedikit ya. Sangat sedikit. Kemudian hari-hari sebelumnya juga sedikit ya. Anda bisa lihat sangat sedikit ya. Hari-hari sebelumnya lagi super sedikit. Bandingkan dengan belakangan ini Anda bisa lihat contoh hari ini di tanggal 1 Juli banyak sekali. Ini kan jelas perbandingannya itu berbeda. Dari sini saja Anda sudah nggak perlu nanya kondisi pasar gimana, sudah membaik atau tidak. Itu dulu yang Anda harus cari tahu jawabannya, sudah membaik atau tidak. Sudah waktunya kah Anda menambah risk? Itu sistem trading Anda yang bisa menjawab. Jadi nggak perlu tanya influencer kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu nggak perlu. Dan Anda juga tahu bahwa proses bottom itu perlu yang namanya konsolidasi. V-shape itu pun
Anda bisa lihat di market US, V-shape. Nah, ini V-shape recovery di market US. Pada saat COVID crash. Ya. Habis jatuh dalam, boom! Turun 35% hanya dalam 23 bar, 23 candle, jadi kurang lebih 1 bulan. Setelah itu naik ya dengan kencang ya. Rebound, tang 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 tang. Naik 34% hanya dalam 25 bar. Serut. Setelah itu Anda bisa lihat konsolidasi kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Habis itu rally. Setelah rally apakah dia break high sebelumnya? Tidak, konsolidasi lagi. Ya. Seperti anak tangga, Anda lihat ini seperti anak tangga. Tapi ini disebut V-shape recovery karena recovery-nya cepat, terhitung cepat, seperti itu. Nah, jadi kembali ke IHSG. Apakah dia akan langsung menyentuh all time high-nya? Ya bisa aja, namanya juga harga, ya kan? Namanya juga pasar, apapun bisa terjadi. Tapi yang jelas, secara statistik, butuh yang namanya konsolidasi terlebih dahulu. Jadi Anda nggak perlu FOMO. Ya, Anda nggak perlu FOMO. Itu satu. Kedua, logika sederhana aja. Pasukan seller yang udah neken harga ke bawah, otomatis sekarang kekurangan barang ketika marketnya rebound. Apa yang terjadi? Apakah dia sebodoh itu mau beli di sini? Tentu tidak. Ketika dia tidak mau buyback, maka yang membuat harga ini naik adalah simpelnya para bottom fishing. Para bottom fishing ini pun mau merealisasikan profit. Sudah pasti, ini kan ada profit bos, naik dari bawah ke atas. Nah, itulah yang dinamakan proses terjadinya konsolidasi. Yang melakukan bottom fishing mau take profit sebagian. Sedangkan yang udah kehilangan barang, nggak mau dong makan di harga tinggi begini. Ya udah dia wait and see aja. Tunggu yang mau profit taking, melakukan profit taking sebagian, ya kan? Tapi turunnya pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Itulah yang membentuk konsolidasi terjadi. Sedangkan yang mau masuk, yang udah kehilangan barang, dia masuknya pun pelan-pelan, nunggu. Ah, itu konsolidasi. Itu sehat. Ya, itu sehat. Memang harus seperti itu. Tapi yang kita tidak inginkan adalah yang sudah jualan, yang kita tidak inginkan loh ya, yang sudah jualan, barangnya belum habis, ketika marketnya rebound begini, dan dia misinya tetap masih sama, tidak berubah, yaitu tetap mau jualan, maka ketika rebound sekencang ini, itu dijadikan kesempatan yang sangat bagus bagi dia untuk kembali melakukan profit taking. Sehingga dia bisa mendorong harga turun ke bawah. Ya. Itu yang kita takutkan. Itu yang terjadi pada contohnya seperti di tahun 2000 berapa tadi itu. Nah, itu contohnya yang terjadi pada di sini. Ya. Jadi rebound, wah dikira ini bakal cepat nih ke atas. Ternyata enggak, dijadikan kesempatan bagi seller yang tadinya udah jualan dari atas, mumpung rebound nih gue jual lagi, ceret. Ya, mumpung rebound nih gue jual lagi. Barangnya habis, ya kan sudah bikin lower low, barangnya habis gitu ya, tinggal dikit, udah nggak bisa neken lagi harga ke bawah. Nah, disitulah marketnya rebound. Tapi untuk rebound ini juga jelas butuh waktu, nggak bisa cepat bos. Ya. Nah, saya sih tidak berharap kemungkinan yang terakhir yang terjadi, yaitu akan menyakitkan sekali bagi banyak orang ya, karena yang sudah average down khususnya di banking ya kan, ini rebound gitu kan, berharap akan cepat pulih marketnya supaya dia bisa profit taking dengan profit yang sangat jumbo, ternyata malah nggak nyampe. Ternyata rebound ini dijadikan ajang untuk kembali para seller melakukan tekanan jual sehingga membuat harga makin turun. Itu yang kita sama-sama tidak ingin harapkan itu terjadi. Kita berharap ini dia bisa V-shape recovery. Hanya saja kecil kemungkinannya bos. Oh, tapi kalau ini V-shape recovery gimana kok? Kita masih belum full barang. Santai aja bos. Biasanya kalau dia langsung bablas ke atas, kalaupun dia langsung bablas ke atas, false breakout misalnya, habis itu konsolidasi lagi di sini. Santai aja. Selama punya sistem, maka menebak harga bottom, top di berapa itu nggak jadi masalah besar, bos. Bukan itu fokusnya para trader.
bottomnya di berapa, resistnya di berapa. Bukan itu fokusnya, itu cuman referensi doang. Ya, trader profesional itu berproses, perlahan-lahan meningkatkan risk. Bukan ibarat tiba-tiba all in, tiba-tiba full cash. Enggak, perlahan-lahan. Ya, berproses seperti itu. Jadi dengan video ini saya harap Anda sekalian tidak terlalu FOMO, ya kan? Terus yang sudah bottom fishing ya congratulations, jangan lupa profit taking bertahap. Jangan serakah ibaratnya Anda berharap ini akan langsung naik terus gitu kan. Ya profit taking aja bertahap gitu. Misalnya jual seperempat barang gitu kan. Anda punya 100 lot, jual 25 lot gitu kan, atau 20 lot, nanti naik lagi jual lagi 20 lot. Toh masih ada barang. No problem kan. Yang penting Anda take profit itu Anda menikmati dulu. Oh ini loh, analisa gua menghasilkan profit. Nah gitu loh. Jadi supaya kalau harga ternyata setelah ini pullback, Anda itu nggak panikan. Itu. Ibaratnya bisa aja kan, ini pullback, straight. Anda panik, Anda jual semua. Padahal ini cuma pullback sampai sini, setelah itu konsolidasi. Hilang barang lagi kan, pusing lagi kan, nyesel lagi tuh. Makanya lebih baik kondisi masih bagus ya jual aja bertahap gitu kan, masih ada sisa barang. Kalau dia naik ya masih cuan dong. Kalau dia pullback ya udah, sebagian kan ada di dalam kantong, udah jadi cuan, santai aja bro. Itu ya. Jadi jangan FOMO, harus ada plan ya. Ingat, bottom itu proses, bukan sebuah titik harga, ya, tapi proses. Anda bisa lihat dari kejadian-kejadian yang saya berikan contoh tadi, crash standar, crash ekstrim seperti COVID crash, itu semua ada konsolidasinya. Ya, tidak langsung pung naik begitu, berproses. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.